Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lutfi Habibi dengan NIM 23410100140 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menuntaskan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah membaca kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah, Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalam dunya lan akhirat, Ar-Rahimi tur kang maha welas asih ing dalam akhirat bloko. Arkanul Islami utawi biro-biro rukun Islam iku khamsatun anu 5. Syahadatu alla ilaha suwijine nyekseni setune ora ana pangeran illallahu kejaba Gusti Allah, wa anna Muhammadan astune kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullahi utusane Allah, wa iqamus sholati lan jumlahan salat, wa itauz zakati lan ngwe zakat, wa shaum ramadhana lan puasa dalam bulan Ramadan, wa hijjul baiti lan haji dalam Baitullah, man sapane wong istata'a kang kuasa sapane man ilaihi marang Baitullah apane sabilan dalane. Jadi rukun Islam itu ada 5. Yang pertama ialah bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang kedua adalah mendirikan sholat, yakni sholat fardu atau sholat yang diwajibkan 5 kali dalam sehari, yakni sholat subuh, zuhur, asar, maghrib serta isya. Yang ketiga adalah wa itauz zakati, yakni mengeluarkan zakat. Wa shaumu ramadhana, yakni berpuasa pada bulan Ramadan. Wa hijjul baiti, dan juga pergi haji bagi orang yang sudah mampu untuk menjalankannya. Selanjutnya yakni mengenai niat. Faslun utawi kila fasol an niyatu utawi kiku niat iku qasdu syai'i nyengaja suwiji muktaronan hale bebarengan bi fi'lihi kelawan nglakoni syai'. Wa mahalluha lan utawi panggonane niat iku qalbu ana ing dalam ati. Wa talaffudu anapun utawi nglafataken biha kelawan niat iku sunatun sunnah. Waktu halan utawi waktune niat iku inda ghusli awal juz'in nalikane awale mbasuh anggota minal wajhi saking wajah. Wa tartibu lan tertib Allah iku Allah yuqaddima nyento ora dinginaken sapa man sapa udun gauta ala tuwin entase gauta liyane. Fasal yang kedua yang akan kami bahas adalah mengenai niat. Niat itu adalah menyengaja sesuatu kemudian dibarengi dengan melakukan sesuatu tersebut. Adapun tempatnya niat itu ada di dalam hati. Sedangkan hukumnya melafadzkan niat itu adalah sunnah, yakni dilafadzkan juga tidak apa-apa, kemudian misalkan ditinggalkan juga tidak mengapa. Niat ini dilafadzkan ketika awal membasuh sesuatu. Kemudian yang dinamakan tertib adalah alla yuqaddima udwan ala udwin, yakni tidak mendahulukan sesuatu yang seharusnya diakhirkan. Faslun, adapun fasal yang ketiga yang akan saya bahas adalah mengenai seseorang yang batal wudunya maka diharamkan baginya melakukan 4 perkara. Faslun utawi kala fasol man utawi sapa wong intaqada kang batal sapa man apa wuduhu wudu iman haruma mongko harum alaihi ngatasi man apa arbaatu asya'a papat biro-biro suwiji. As-sholatu rupane salat, at-tawafu lan tawaf, wa masul musafi lan demo musaf, wa hamluhu lan gawane musaf. Wa yahrumu lan haram alal junubi ngatasi wong kan junub apa sitatu asya'a 6 biro-biro suwiji. As-sholatu rupane salat, wa tawafu lan tawaf, wa masul musafi lan masul musaf, wa hamluhu lan gawane musaf, wa lubsul lan meneng fil masjidin dalam masjid, wa qiraatul qur'ani lan maca Qur'an, wa yahrumu lan haram bil haidi sebab haid apa asyratu asya'a 10 biro-biro suwiji. As-sholatu rupane salat, wa tawafu lan tawaf, wa masul musafi lan masul musaf, wa hamluhu lan gawane musaf, wa lubsulan menang fil masjidin dalam masjid, wa qiraatul qur'ani lan maca Qur'an, wa sumulan puasa, wa talaqulan cerai, wal mururu lan lewatan fil masjidin dalam masjid. In khafat lamun wedi sapa mar'ah talwithahu ing temetese getih, wal istimta'u lan ngalap seneng bima kelawan barang baina suratain dalam antarane pusar warubati lan dengkul. Fasal selanjutnya yakni bagi orang yang haram wudunya itu diharamkan melakukan 4 perkara. Yang pertama adalah sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga masul mushaf yakni memegang Al-Qur'an, wa hamluhu dan membawanya. Jadi bagi orang yang haram wudunya maka haram baginya untuk melakukan 4 perkara tersebut. Yang kedua yakni bagi orang yang junub maka diharamkan melakukan 6 perkara. Yang pertama adalah sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga masul mushaf, yang keempat membawa mushaf, yang kelima berdiam diri di masjid, kemudian yang terakhir yakni membaca Al-Qur'an. Kemudian bagi orang yang haid maka diharamkan baginya melakukan 10 perkara. Yang pertama adalah sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga membawa Al-Qur'an, yang keempat memegang Al-Qur'an, yang kelima berdiam diri masjid,
yang keenam membaca Al-Quran, yang ketujuh berpuasa, yang kedelapan bercerai, yang kesembilan lewat di dalam masjid jika dia jatuh akan terjatuhnya darah haidnya. Kemudian yang terakhir yakni bersenang-senang di antara sesuatu di antara pusar dan lutut. Kemudian pasal selanjutnya adalah mengenai najis. Faslun utawi fasol an najasatu utawi biro-biro najis itu salah satu nono telu. Jadi najis itu pembagiannya ada 3. Yang pertama adalah mughaladhatun, yang kedua mukhaffafatun, dan yang ketiga adalah mutawassithatun. Yang pertama adalah najis mughaladhah, yang kedua adalah najis mukhaffafa atau najis sedang, kemudian yang terakhir adalah najis mutawassithah atau najis ringan. Yang pertama adalah najis mughaladhah atau najis berat. Najis mughaladhah adalah al-mughaladhatu utawi najis mughaladhah iku najasatul kalbi, najis asu wal khinzir lan jaleng, wa far'i hadima lan peranaan saking salah suwijine karone. Wal mukhaffafatu adapun yang dinamakan najis ringan adalah baulu sobiyi, kencingnya bayi laki-laki alladzi kang lam yat'am kang durung mangan sapa alladzi ghairal bani saliyane susu, walam yablug lan durung nyampe sapa alladzi alhaulaini ing 2 taun. Wal mutawassithatu utawi najis mutawassithah iku sair najasati selaini najis kang wis kasebut. Jadi najis mughaladhah itu adalah najis berat, atau secara definisi najisnya anjing dan juga babi atau peranakan dari keduanya. Misalkan ada anjing menikah kemudian dengan kambing, maka status anaknya itu maka dia ikut pada anjing, maka dia juga termasuk najis mughaladhah, misalkan tersentuh ataupun terkena pakaian dan sebagainya. Yang kedua adalah najis mukhaffafa atau najis ringan. Najis mukhaffafa ini adalah baulu sobi alladzi lam yat'am ghairal labani, yakni kencingnya anak laki-laki atau bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali susu, dan juga walam yablugul haulaini, belum nyampe 2 tahun. Kemudian yang terakhir najis mutawassithah. Najis mutawassithah itu adalah sairu najasati, selain najis yang telah tersebutkan tadi, mulai najisnya anjing, babi dan juga seterusnya. Kemudian pasal yang selanjutnya mengenai haid. Faslun utawi kila fasol akul haidi utawi setike haid iku yaumun sedina wayalatun lan sewengi. Wa ghalibuhu utawi kaprai haid iku situn 6 au sabum utawa 7. Wa saru utawi akeh haid iku 15 apane yauman dinane bilayaliha kelawan pira-pira bengine yaum. Akul tohri utawi si paling sidike sesuci iku bainal haidataini, dalam antarane haid loro iku 15 apane yauman dinane. Wa ghalibuhu utawi kaprai tuhri iku arbaatun 4 wa isruna lan 20 apane yauman dinane. Au salasatun utawa 3 wa isruna lan 20 apane yauman dinane. Wala hadda lan ora ana wates iku maujud liaksarihi marang akeh tuhri. Akulun nifasi utawi paling siji nifas iku majatun sakecrotan. Wa ghalibuhu utawi umume nifas iku arbauna 40 apane yauman dinane. Wa saru utawi paling akeh nifas iku situna yauman, iku situna swida apane yauman dinane. Jadi pasal terakhir yang akan saya bahas adalah mengenai waktunya haid, sucinya haid, kemudian sucinya nifas. Jadi paling sedikitnya waktu haid itu adalah sehari semalam atau 24 jam. Itu paling sedikitnya haid. Kemudian pada umumnya haid itu adalah berlangsung selama 6 atau 7 hari atau selama seminggu. Itu paling umumnya atau paling sering terjadi. Yang paling banyaknya haid, paling banyaknya waktunya haid itu adalah 15 hari dengan dihitung malamnya juga. Jadi misalkan ada haid kemudian melebihi 15 hari, maka ia dihukumi sebagai haid darah penyakit. Yang kemudian mengenai paling sedikitnya waktu suci di antara 2 haid itu adalah 15 hari. Pada umumnya sucinya di antara 2 haid itu adalah 24 atau 23 hari. Paling banyaknya atau paling panjangnya waktu suci di antara 2 haid itu tidak ada batasnya. Paling sedikitnya waktu nifas itu adalah sekejap mata. Paling umumnya itu 40 hari, kemudian paling banyaknya itu menyampai 60 hari. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.